Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini di depan Anda sudah ada sepasang murai batu ya. Jadi ini murai batu pastol yang kita jodohkan sudah selama 7 hari atau lebih ya. Lebih kayaknya 1 minggu. Nah, jadi dari proses awal yang pernah saya buatkan videonya itu, yaitu sistem penyekatan, kemudian penggabungan dengan kandang, dan barulah ini saya taruh di kandang harian ya, kandang harian murai batu yang besar. Karena kandang sekatnya saya pakai di tempat tangkaran sana ya. Nah, ini sebenarnya dia bukan ngelowo, tapi dia tuh melihat matahari. Nah, kita lihat. Ini mau berjemur. Nah, tuh dia mau berjemur. Jadi murai batu ini rencananya akan kita masukkan ke dalam kandang tangkaran hari ini ya, karena prosesnya sudah terpenuhi semua dan sekarang saatnya dia dimasukkan ke dalam kandang. Kemarin juga sempat saya adu-adu dulu dan mentalnya oke, dan sepertinya sudah siap sekali untuk dijodohkan ataupun untuk jadi bapaan. Karena kuncinya juga bukan hanya jodoh, tapi si pejantan juga harus ada nyali, ada mental ya untuk bertarung. Itu yang bagusnya. Nah, kandangnya kita taruh di sini. Ini dia kandangnya. Ini kandang legend, bukan kandang si legend ya. Maksudnya kandang ini udah lama sekali dan sebenarnya kondisinya sudah ya kurang baik, tapi masih aman. Sudah saya cek, ini nggak ada yang lubang, nggak ada yang robek-robek kawatnya ya, walaupun kawatnya udah terlihat tua. Tapi insya Allah ini aman lah untuk ditaruh murai batu di dalam ini. Oke, saya akan melakukan proses pelepasan dulu di dalam kandang karena takutnya nanti lepas. Oke, itu si jantan sudah masuk ke dalam kandang tangkaran. Jadi dia agak stres karena tadi saya tangkap tangan ya, nggak mau keluar. Entah kenapa nggak mau keluar, mungkin karena ya belum pernah dimasuk kandang tangkaran, jadi wajar ya seperti itu murai batu sifatnya. Nah, jadi pentingnya untuk murai batu yang baru kita masukkan ke dalam kandang, yang kalau dilihat posisinya sudah jodoh, itu masih perlu diperhatikan. Karena kadang pada saat di kandang dia memang seperti jodoh, tapi pada saat sudah masuk seperti ini belum tentu ya. Kadang dia berantem lagi ya. Kadang yang tadinya anteng jadi giras dan sebagainya ya. Sebenarnya banyak faktor yang membuat murai batu tersebut waktu dimasukkan kandang tidak jodoh lagi ya. Itu semua tergantung dari si murai batunya, sifat alami murai batunya ya. Ada yang memang stres, jadi yang satunya itu kesal karena lihat yang satunya terbang-terbang terus, akhirnya dikejar dan dibunuh ya, dan sebagainya lah gitu. Nah, maka dari itu kita harus lihat bagaimana kondisi murai batu kita. Dan juga di sini kadang kalau sudah berubah makanannya, pola makannya, yang tadinya makan fur, sekarang dia makanannya serangga ya, otomatis birahinya juga naik dan biasanya murai batu lebih agresif dan lebih seperti apa ya, menggebu-gebu lagi gitu ya. Jadi makanya itu kita harus tetap kontrol dulu si murai batu sampai benar-benar aman ya. Nah, sekarang dia masih proses tahap adaptasi kandang. Nah, untuk betina sendiri ini sebenarnya sudah terbiasa ya, karena indukan betina ini jam terbangnya udah tinggi ya. Betina yang memang sudah banyak menghasilkan trotolan-trotolan ya. Jadi indukan ini bukan sekedar indukan baru, tapi indukan yang memang sudah umur ya. Nah, ini pejantannya pastol ya. Sebenarnya Pak pejantan ini ada rencana untuk buat main, tapi karena lihatnya tadi dia sudah
kayak jodoh dan akur, dan kebetulan juga betinanya nganggur, ya sudah kita lanjutkan di sini dulu. Tapi nanti ada kalanya kita tangkap ya. Nah, mungkin kandang ini udah nggak asing ya, ini mungkin kandang kedua kita ya. Tuh udah mulai gacor pejantannya. Ini kandang kedua kita, tapi jarang dimasukkan burung karena saya sudah berapa kali trauma. Tuh pejantannya. Tuh pejantannya gacor. Pastol. Nah, jadi kenapa kok saya sering saya pindahkan kandang ini ke kandang lain, burung yang di dalam sini ke kandang lain. Ini kandang ini sangat rawan ya. Rawannya bukan karena sudah lapuk atau apa, tapi sering sekali burung itu keluar ya pada saat saya buka. Ini pintunya lebar sekali ya. Buka seperti ini, dia terbang dan sebagainya. Nah, makanya burung yang masuk sini saya pilih-pilih ya. Yang pertama jinak, yang kedua memang murai batunya sudah lama di sini, otomatis kalau dia lepas dia masih putar-putar sini. Kalau seperti dulu itu kalau kabur ya sudah kabur, hilang. Dan jangan lupa kalau sudah kita proses masukkan murai batu ke kandang, makanannya juga kita langsung segera masukkan ya, supaya si murai batu adaptasi dengan lingkungannya dan biar dia juga tahu tempat makanannya itu di mana gitu loh. Dan juga jangan lupa air minumnya dan mandinya juga disediakan. Ini belum saya sediakan, ini masih kosong semua. Karena tadi saya nggak ada rencana, langsung saya masukkan ke dalam kandang ini ya. Tuh. Jadi untuk proses mas kapan dia angkut sarang ya. Kalau angkut sarang itu sebenarnya tergantung dari murai batu dan kesiapan murai batu itu sendiri. Kita nggak bisa nakar kapan dia akan bertelur, kapan dia angkut sarang, kapan dia menetas dan sebagainya. Jadi untuk mungkin secara umum kalau murai batu sudah masuk ke dalam kandang tangkaran, kalau posisi sudah jodoh dan sama-sama cocok, itu biasanya prosesnya cepat ya. Memakan waktu sekitar 2 hari itu udah mulai dia ngunjal-ngunjal, 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan ya, tergantung si murai batu tersebut tingkat stresnya itu cepat atau enggak ya. Kan ada yang dia menstabilkan stresnya itu lama, ada juga yang cepat ya, langsung adaptasi. Biasanya itu indukan-indukan yang memang sudah terbiasa mungkin sama orang yang dulunya itu sering dipindah kandang, sering dibawa-bawa, ataupun dia udah pernah jadi indukan yang cukup lama gitu ya. Jadi dia nggak mikir-mikir kandang lagi. Yang penting ada media, ada tempat, dan makanan oke. Nah, dia langsung berproduksi ya. Intinya jangan dipikirkan itunya. Yang penting kita pikirkan adalah makanan-makanan, kemudian minumannya yang harus disiapkan supaya si murai batu ini kembali pulih dan tidak stres lagi. Baru nanti kalau sudah masanya dia akan berproduksi dengan sendirinya ya. Jadi nggak usah risau ya, nggak usah harus sabar gitu ya, karena ini memang harus sabar. Oke, mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.